Makin-makin Malaysia ya guys ya, makin-makin keterlaluan. Karena Malaysia itu baru memulainya di saat orang belum melakukannya sama sekali guys. Malaysia ini apa ya? Ini baru 2 tahun. Bagaimana kalau 5 hingga 10 tahun lagi? Apa yang terjadi di Malaysia guys? Saya nggak bisa bayangkan. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi masih bersama saya di sini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya selalu setia mendoakan yang baik-baik untuk kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dalam keadaan sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya. Dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang selalu setia menonton video-video dari channel ini. Kepada Anda yang sudah mensupportnya, dan juga bagi Anda yang baru saja berkunjung, silakan kalian dukung juga dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, ada lagi guys, ada lagi satu video yang menarik yang akan kita reaksi bersama ya guys ya, benar-benar sangat mengejutkan, tapi justru ini membuat saya penasaran. Asli, ada sebuah kata-kata yang membuat saya berpikir berulang-ulang tentang hal situasi ini guys. Bahwa di video ini dikatakan tentang masyarakat Malaysia ya selama 2 tahun terakhir sudah mengalami perubahan katanya guys. Nah, itulah yang disampaikan di dalam video ini. Tapi perlu dipertanyakan, masyarakat Malaysia di dalam 2 tahun belakangan ini mengalami perubahan besar. Perubahan dalam bentuk apa? Perubahan mengarah ke mana? Dan juga apa yang telah dilakukan dalam perubahan itu. Hal positifkah atau hal yang negatifkah yang telah dicapai selama 2 tahun belakangan ini di Malaysia. Nah, itulah yang membuat saya penasaran ya guys ya. Itulah yang membuat saya ingin segera mereaksi video itu. Sebenarnya perubahan apa yang telah dicapai oleh rakyat Malaysia selama 2 tahun terakhir ini. Mari kita saksikan videonya bersama, sebenarnya apa yang terjadi, perubahan seperti apa yang telah berlaku di Malaysia saat ini, 2 tahun belakangan ini guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita segera mereaksi video itu. Ini dia. Siapa sangka dalam 2 tahun je banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah kan? Apa yang berubah tu? Jom throwback kejayaan kerajaan Madani kebelakangan ni. Bila tengok balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2024, tak sangka banyak perubahan besar yang berlaku. Dan ekonomi pendidikan, bantuan rakyat hingga ke pentas dunia dah banyak Malaysia capai. Jadi apa yang dicapai tu? Tahun ini ekonomi Malaysia benar-benar menunjukkan taring. Bayangkan KDNK kita naik 5.3%, suku ketiga. Ia adalah satu pencapaian yang melonjakkan keyakinan besar kepada rakyat dan pelabur. Nilai dagangan pula melompat ke 2.1 trilion dalam 9 bulan pertama, mengatasi rekod tahun lepas. Tapi yang paling membanggakan, pelaburan yang masuk memang luar biasa dengan jumlah 160 bilion dalam 6 bulan pertama je, naik 18% berbanding tahun lepas. Kalau sebut syarikat-syarikat besar yang masuk melabur, memang bukan calang-calang orangnya. Antaranya ialah Microsoft, Nvidia, AWS, Oracle, Google. Semua bawa masuk dana besar sampai total 185.3 bilion. Hingga ini membuka 64,479 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Malah ringgit pun makin kukuh. Kini pada kadar RM4.26 untuk USD 1. Tak cukup dengan itu, kadar pengangguran turun ke 3.2%, bahkan terendah sejak pandemik COVID-19. Nampak? Bila ekonomi makin kukuh, kerajaan pastikan rakyat tak tercicir. Hingga kan 34,000 keluarga berjaya keluar daripada kategori miskin tegar tahun ini. Dan 6 negeri iaitu Perlis, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu dah capai pun status sifar miskin tegar. Ini bukan sekadar angka, tapi realiti hidup yang berubah. Program macam STR, Sumbangan Tunai Rahmah, dah bantu 9 juta rakyat B40. Manakala SARA, Sumbangan Asas Rahmah, bagi bantuan bulanan untuk 8.4 juta rakyat untuk membeli barangan
keperluan. Lagi power, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, dah bantu lebih 4,600 peserta menjana pendapatan dan ada yang ekonomi keluarga mereka pun dah capai tahap stabil sudah pun. Bercakap pasal masa depan, pendidikan memang jadi keutamaan kerajaan. Tahun ini 654.29 juta dilabur untuk naik taraf 8,131 sekolah kerajaan dan 48 institusi pendidikan. Anak-anak makin selesa belajar, fasiliti makin canggih. Tak cukup dengan tu, fakulti AI pertama negara ditubuhkan di UTM. Seramai 101 pelajar pertama dah mula belajar tentang kecerdasan buatan. Nampaknya Malaysia dah ready jadi pemain utama dalam dunia teknologi. Bukan itu saja, kerajaan tak lupa pada komuniti luar bandar. Sejati Madani dah bantu 6,547 komuniti dengan dana sebanyak 590 juta yang berjaya jana pendapatan penduduk sampai 8,000 sebulan. Dan tak lupa juga 43 kampung terpilih sebagai kampung angkat Madani, memberi manfaat kepada 83,000 penduduk. Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Untuk memastikan semua ini berjalan lancar, kerajaan ambil langkah besar dalam menjaga integriti negara. Pindahan Akta Audit 1997 beri kuasa lebih luas kepada Ketua Audit Negara untuk menyiasat hampir 2,000 GLC dari GLIC. Ini langkah serius untuk pastikan duit rakyat dijaga, tak disalahguna. Ketelusan macam ni penting terutama bila melibatkan dana awam. Dan untuk penjawat awam, tahun ini memang paling berubah untuk mereka, di mana kerajaan tawarkan 15% kenaikan gaji untuk kumpulan pelaksana dan profesional dan 7% kenaikan untuk kumpulan pengurusan tertinggi dan merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam. Kerajaan juga telah memperkenalkan sistem pengurusan prestasi yang lebih berkesan supaya semua pihak boleh bekerja dengan lebih produktif. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar kita bakal jadi pengerusi ASEAN 2025. Termasuklah dapat kerjasama BRICS dengan sokongan gergasi macam China, India dan Rusia serta berjaya menterai 72 MOU dan perjanjian antarabangsa. Ini menunjukkan hubungan diplomatik makin kuat, pasaran ekonomi Malaysia makin mantap, hubungan antarabangsa semakin luas. Jadi kalau nak dirumuskan, tahun kedua kerajaan Madani ini penuh dengan kerja keras dan bukan sekadar cakap kosong. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi tahniah kerajaan Malaysia, tahniah kerajaan Madani. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Makin-makin Malaysia ya guys ya, makin-makin keterlaluan, makin-makin mendahului ya. Ini sungguh-sungguh menjadi kabar yang mengkhawatirkan bagi banyak negara di ASEAN. Karena apa? Selangkah demi selangkah Malaysia mampu meninggalkan negara-negara itu. Tapi bangganya Malaysia membawa ASEAN ini menjadi lebih harum. Itulah faktanya guys ya. Dari banyak sektor di Malaysia, sudah saya katakan dari kemarin-kemarin ya guys ya, sejalan linier dengan apa yang telah saya katakan tentang pendapat saya di video saya yang lalu, bahwa tingkat pengangguran di Malaysia itu ada sekitar 350 hingga 400.000 orang. Seumpama segitu ya guys ya, 400.000 orang. Dengan banyaknya jumlah investor asing yang melabur ke Malaysia, belum lagi investor-investor lokal yang terus memajukan ekonomi Malaysia, tentunya ini membuka peluang kerja bagi banyak orang di Malaysia. Tinggal pilih, mereka tinggal pilih mau bekerja di mana guys ya. Karena pelabur itu kan masuk ke negara mereka, otomatis mereka akan mendapat dampak manfaat yang positif. Belum lagi dari pihak kerajaan Malaysia yang betul-betul mensupport, mendukung atas kinerja ini yang membuat Malaysia itu jauh lebih baik dan lebih sejahtera dari banyak negara-negara yang ada. Kebanyakan seperti itu ya guys ya. Di saat banyak negara masih berjuang untuk kesejahteraan rakyat, Malaysia sudah mulai bergerak menuju ke arah yang lebih baik dari sektor apapun, termasuk teknologi. Bahkan University AI sudah berdiri di Malaysia. Ini kabar lebih gila guys. Bahkan ini dapat memancing ya, memancing semua orang itu mahasiswanya untuk kuliah di Malaysia tentang teknologi terbaru AI ini guys ya. Karena Malaysia itu baru memulainya di saat orang belum melakukannya sama sekali guys. Malaysia ini apa ya, diam-diam tapi sangat berbahaya menurut saya.
tidak banyak bicara, tidak banyak bersuara, tidak banyak berteriak, hanya bergerak di dalam kesunyian. Tapi semua orang langsung terkejut dengan apa pencapaian yang telah dia raih selama ini. Itu nyata, guys. Tiba-tiba saja Malaysia memiliki hal-hal yang pastinya masih dikerjakan oleh negara lain, tapi di Malaysia itu sudah jadi. Termasuk apapun itu jenis subsidi dan bantuan yang diserahkan dari pihak kerajaan kepada pihak masyarakat Malaysia saat ini. Dan itu membuat tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kerajaan itu sangat tinggi, guys. Sangat tinggi. Mereka sangat percaya dengan kerajaan. Dan pihak kerajaan Malaysia itu tidak main-main ya. Mereka itu menjawab kepercayaan seluruh masyarakat dengan prestasi, dengan kerja keras, dengan apa yang harus mereka kerjakan demi kesejahteraan rakyat. Ini baru 2 tahun. Bagaimana kalau 5 hingga 10 tahun lagi? Apa yang terjadi di Malaysia, guys? Saya nggak bisa bayangkan. Akan berapa lagi negara yang kalah dengan Malaysia sekarang aja sudah banyak. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Ya, bahkan 3 hingga 4 tahun yang lalu, Malaysia itu sudah berada di level sejahtera untuk masyarakatnya. Nah, sekarang itu lebih baik lagi. 10 tahun lagi, saya nggak bisa bayangin, guys. Aduh, dan semoga apa yang dilakukan Malaysia ini terus bangkit dan memberi motivasi besar kepada negara-negara lain untuk juga akan bangkit. Tidak waktunya untuk kita menghina negara lain di saat kita bangkit. Kita ajak pula negara orang bangkit, seperti Indonesia juga harus bangkit, Filipina, Thailand juga harus maju bersama untuk mengharumkan ASEAN ini, guys. Seperti itu ya, apa yang ada dalam pikiran saya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.